Ya, kedengaran ya suaranya ya. Oke, halo teman-teman. Kita diskusi lagi ya di obrolan bandar, tapi ini bukan ngobrol dengan bandar. Saya akan coba share. Minggu lalu saya ngeluarin ada research ya, research pasar mengenai ada apa dengan kenaikan IHSG. Karena teman-teman waktu itu di grup Destah waktu itu pada nanya gimana dia ini IHSG gitu ya. Kemudian saya coba research, tanggal hari Minggunya saya rilis ke publik ini tanggal 15 November 2020. Nah, dari sampai sekarang ini udah naik semua nih. Teman-teman yang ngikutin, yang coba analisa kembali, yang pakai research ini kayaknya udah lumayan lah ya profitnya ya. Baiklah, nah ini teman-teman kemarin request juga. Ini tolong dong dibuatkan videonya atau audionya biar lebih jelas gitu. Nah, ini saya coba buatkan buat teman-teman. Tapi karena ini udah lewat, saya akan buatkan update-nya sampai tanggal hari ini, tanggal 23 November 2020. Nah, ini kemarin kita bahas ada kontennya, beberapa di sini. Kemudian ada introduction-nya. Nah, ini IHSG. IHSG kalau kita lihat ya, dari, sudah naik 8%. Ini yang research saya sebelumnya ya, dari jadi IHSG dari waktu itu kita lihat udah naik sekitar 8% ya, dari konsolidasi 5.000 atau 5.100 ya di daerah sini udah sampai 5.520 dan waktu 5 hari itu waktu itu 5 November sampai 11 November 2020. Dan sekarang di hari ini dia udah naik sampai 5.650-an, itu udah sekitar 10% ya, 10%. Nah, ini naik terus nih IHSG nih. Teman-teman pada bingung nih, ini IHSG kok naik terus, ini masih bisa beli nggak? Takut dibanting nih sama bandarnya nih gitu ya. Nah, kita akan coba analisis lagi. Nah, ini sebelum kita lanjut, ada disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa semua materi, informasi, dan analisa yang disampaikan adalah opini dan pendapat pribadi dari saya dan teman-teman researcher ya, bukan rekomendasi untuk jual beli. Keputusan investasi adalah keputusan sendiri dan setiap informasi mohon untuk ditelaah kembali sesuai rencana dan tujuan masing-masing ya. Ya, jadi apa sebenarnya yang terjadi dengan kenaikan IHSG? Nah, ini kemarin IHSG keluar dari konsolidasinya di 5.000 sampai 5.100-an itu langsung naik sehari itu karena ada ini nih, ada Joe Biden sama Pfizer. Jadi kemenangan Biden dianggap menguntungkan negara-negara emerging market tuh seperti Indonesia, ada China, ada India ya. Sebab perang dagang Amerika Serikat dengan China kemungkinan akan berakhir atau setidaknya tidak memburuk lah. Tidak seperti waktu dulu waktu pemimpinan Trump ya, dikit-dikit langsung perang dagang, dikit-dikit Twitter perang dagang gitu ya. Nah, ini selain itu, stimulus fiskal juga akan lebih besar ketimbang yang akan digelontorkan Trump dan Partai Republik. Nah, negara-negara emerging market nih seperti Indonesia nih ya berpotensi kecipratan nih aliran modalnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua itu tentang COVID-19. Nah, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat ya, Pfizer yang berkolaborasi dengan BioNTech ya, asal Jerman mengumumkan vaksin buatannya efektif menangkal penyakit akibat virus corona atau COVID-19 hingga lebih dari 90% tanpa efek samping. Nah, ini yang terbaru udah di-upgrade lagi, udah lebih dari 95% ya. Dan ada juga yang satu lagi Moderna ya, Moderna juga udah mengumumkan bahwasanya vaksin buatan mereka juga udah efektif menangkal COVID-19. Nah, ini nih, ini jadi stimulus pasar ini. Kemudian pertanyaannya adalah kemarin itu hubungannya apa gitu ya? Bagaimana ini IHSG? Apakah kenaikannya akan melaju terus gitu? Kenapa ada sektor yang naik kencang dan ada sektor yang tidak gerak selama IHSG rally? Nah, ini pertanyaan teman-teman dan pertanyaan kita semua sih sebenarnya ya. Kok bisa gitu? Nah, ini nih. Jadi sebenarnya kuncinya atau
key drivernya itu adalah kembali ke normal. Karena kuncinya itu hidup itu kembali ke normal, karena ada vaksin dapat membuat hidup kembali normal, kemudian roda bisnis berputar lagi, perekonomian dunia bangkit lagi, sentimen pelaku pasar pun membaik, dan investasi mengalir ke bursa, terutama dari bursa kita ya, emerging market. Nah ini dulu nih, jadi milestone yang pertama itu adalah kembali ke market dulu. Jadi IHSG juga milestone yang pertama itu adalah kembali ke harga sebelum COVID di Maret tanggal 5 ya. Nah, ini kalau kita lihat chart ini, chart weekly IHSG, kalau kita lihat di Maret tuh di sini sekitar di sini ya. Ini chart waktu IHSG dibanting ya, kemudian rebound. Nah, ini jadi kemarin saya riset kita dan masih berlaku sih sampai sekarang. Jika vaksin berjalan lancar dan kondisi US election ini udah selesai ya, sampai inaugurasi berjalan lancar, maka target IHSG adalah 5.700 sampai 6.000. Itu forecast kita ya, forecast sampai Januari 2021. Resisten terdekat di IHSG ada 5.500 sampai 5.560. Nah ini kayaknya hari ini udah tercapai nih. Sekarang IHSG ada di per hari ini ya, IHSG ada di 5.600 malah, di 5.600. Nanti kita lihat di bawah, kemarin saya buat juga ada langkah-langkah gerak IHSG ya. Dan itu udah tembus resistennya sepertinya. Ada kemarin saya buat resisten ini di MA 200 ini nih. MA 200. Nah, kemudian rally kenaikan IHSG tidak dibarengi dengan kenaikan semua sektor. Nah, ini research yang pay attention saya kemarin itu adalah kenaikan IHSG tidak dibarengi dengan kenaikan semua sektornya. Ada apa gitu ya? Bagaimana faktanya? Nah, ini yang menarik di sini ya. Faktanya bahwa saya pre-COVID, COVID, dan back to normal. Nah, ini yang saya buat jadi framework-nya, frame thinking-nya lah. Jadi harga sebelum pre-COVID, selama COVID, dan back to normal itu balik lagi ke COVID gitu ya, harga pre-COVID. Nah, ini saya coba performa IHSG dengan B4, the Big Four Bank Indonesia ya. Ada BCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Jadi kalau kita lihat kemarin, bertanggal sampai tanggal 14 November, itu BBNI dan BMRI tertinggal dari IHSG. Per hari ini, kita lihat, ini saya udah coba buatkan presentasinya, per hari ini masih tertinggal tuh BMRI sama BBNI, masih tertinggal 15%. Kalau minggu lalu tertinggal BBNI 18%, minggu ini 15%. Berarti dia selama minggu ini sebenarnya naik dia 3% ya. Oke, kita lanjut ke sektor. Nah, ini masih sektor bank, tapi bank-bank lain ya, di luar Himbara. Maksudnya di luar yang 4 itu, B4. BBTN dan BDMN tertinggal jauh dari IHSG. BDMN minggu lalu tertinggal 20,5%. Minggu ini kita lihat tinggal 13%. Berarti seminggu lalu kalau teman-teman beli BDMN udah naik 7% tuh seminggu. Ya kan, BBTN minggu lalu dia 7%, minggu ini ketertinggalannya tinggal 2%. Berarti naik semua berarti minggu kemarin ya. Selama minggu ini naik semua. Kemudian di sektor consumer good ada ICBP. ICBP kemarin juga kita rekomend juga. Ini ICBP kemarin tertinggal minus 11%, dan minggu ini naik dia, jadi hanya ketertinggalannya hanya minus 6%, yang lainnya udah mengguli IHSG. Jadi kalau kita lihat teman-teman kemarin UNFR kok nggak naik-naik gitu ya. Nah ini bisa jadi satu alasan karena UNFR memang udah di atas dari IHSG gitu ya. Oke, kita lanjut ke. Nah ini industrial sector ini yang hot kemarin, dan saya juga benar-benar menganjurkan teman-teman kemarin untuk ngambil tanggal 13 malam itu di grup ya. Saya encourage dan saya bilang ke teman-teman pokoknya yang paling tertinggal itu adalah industrial BUMN sektor ini ya, industrial sektor, terutama yang
BUMN. Lihat aja kemarin itu, ini ya, kecuali keras ini kemarin memang udah naik tinggi, kecuali keras ya ada Waskita, ADI, PTPP, JSMR, WSBP, Weton, dan Wika. Tertinggal jauh. Kita lihat minggu ini. Minggu ini nah, langsung ADI langsung mengungguli IHSG dia 29%. Kalau ADI kita lihat, kalau sebelumnya ADI minus 11%, sekarang dia udah hampir 30%. Berarti udah seminggu ini ADI udah berapa persen? 40% ya. Kami juga WSKT juga. WSKT dari minus 9 jadi ke 5. Ada 14% ya. PTPP dari minus 12 ke 4 lah, 16%. Jadi yang tertinggal ini tinggal ini JSMR, Weton sama Wika. Coba kita lihat Wika sebelum minggu lalu minus 25%, sekarang tinggal minus 21%. Wika ini yang paling lelet ya, paling lelet yang nggak tahu kenapa. Tapi ini bisa jadi ini nih buat teman-teman nih mau ngincar Wika nggak nih? Karena paling lelet dibanding saudara-saudara sepupunya ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke sektor berikutnya, ada communication sector. Nih, yang masih tertinggal tuh ada Telkom, Excel, dan Link. Nah, Excel tertinggal. Ini performa minggu lalu ya. Minggu ini kita lihat Excel ketertinggalannya tinggal 13%, berarti naik sekitar 9% dia minggu lalu ya. Lumayan juga tuh Telkom. Tapi masih tertinggal sebenarnya dari IHSG ya. Tertinggal dari IHSG, ini masih potensi nih Telkom ini kalau teman-teman mau ambil dari communication sector. Kemudian kita lanjut ke sektor tower. Nah, sektor tower ini kok nggak naik-naik katanya. Nah, ini kemarin karena emang dia udah mengungguli IHSG ya. Bahkan kemarin waktu IHSG rally minggu ini juga naik ya. Kita lihat tuh. Tebik misalnya. Tebik kemarin 22% mengungguli IHSG, sekarang udah 30%, naik 10% juga ya. Tower minggu lalu mengungguli IHSG 16%, sekarang udah mengungguli 25%. Lumayan juga, 9% juga ya, sama ya. Lanjut ke, nah ini otomotif. Astra dan Auto masih tertinggal kemarin ya. Sekarang Astra udah di atas ya IHSG dia. Astra. Oh ini minggu lalu. IHSG minus 3 ya. Astra malah koreksi ya. Ini kesempatan nih kalau mau ngambil Astra. Ada sektor rokok ada MSP. Sektor rokok ini masih tertinggal di sektor rokok. Dari GRM sama SP minus 19% dia. Baru naik 5% ya. Sama ya perjalanan ini, langkah mereka ini. Jadi kalau mau tinggal, ini ada itik. Nah ini terlalu jauh dia. Ini karena terlalu jauh dari teman-temannya. Ini bisa kita analisis lebih lanjut nih. Kenapa dia memang terlalu jauh ya. Kemudian ada sektor semen. Sektor semen ini SMBR, mengungguli banget ya. SMBR, SMCB. Yang tertinggal tuh kemarin cuma INTP. Minggu ini SMBR malah lebih gila lagi. INTP udah naik 7% ya, dari minus 7 jadi 0 dan 7%. Ini SMBR nih, ini kenapa nih ya? Teman-teman mungkin yang tahu alasannya, mungkin ada story-nya nih dinaikin sama Bandar nih. Boleh komen di bawah ya. Kemudian lanjut kita ke sektor real estate, industri real estate ya. Ini minggu lalu yang tertinggal Kija 31% sama SKS ya. Kita lihat minggu ini masih yang dua itu ya. Tapi udah naik sih minggu lalu. Kija udah dari 31 ke 24 naik 7%. SSIA dari minus 19 ke minus 13 16%. BES naik juga BES ya. Naik 12% dia satu minggu ini. Ini kita lihat lagi
residensial. Nah, Astri kemarin mengguli ya dibagiin teman-temannya. Ini kemarin. Nah, waktu kemarin ini yang tertinggal tuh ada APLN nih, APLN sama P1 SMRA. Nah, ini kemarin kita makanya kemarin kita ambil juga nih APLN. Karena dia sebenarnya segmen industrinya kok bisa tertinggal banget nih dari Astri gitu ya. Ternyata minggu kemarin, minggu ini langsung naik dia. APLN, Astri juga naik 30 dari 6 ke 49. Wah, gila nih Astri 40% seminggu ini Astri ya. Dan APLN dari minus 20 ke 9 naik 29%. P1 minggu lalu minus 18, sekarang tinggal minus 8. Naik 10%, naik semua sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil yang residential, real estate nih masih bisa nih P1, SMRA, CTRA. Kalau poin kita adalah ketertinggalan dari IHSG ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya yang udah naik tinggi nggak bisa naik lagi. Nah itu ada akan kita bahas lah nanti di komen, boleh ditanya boleh didiskusikan atau kita bahas di grup ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke mining. Nah, mining yang kemarin tertinggal itu PTBA sama ITMG. Minggu ini kita lihat masih tertinggal mereka, tapi sebenarnya udah naik ITMG aja dari minus 22 jadi minus 4% ketertinggalannya dari IHSG. Udah naik juga dia, udah naik sekitar 18% minggu ini ITMG. Kemarin ITMG kita rekomen juga minggu lalu ITMG. Oke, lanjut lagi kita bahas banyak sektor ini. Ini ada mining, metal mining yang tertinggal itu zinc. Metal mining masih tertinggal zinc ya, Nah ini tertinggal jauh banget dia. Ini kalau saya amatin sih zinc itu memang dari sektornya beda banget sih dia, karena kalau saya lihat fundamentalnya dia paling mahal sebenarnya dari yang lain-lain nih, walaupun harganya sekarang berapa ya, 130-an ya, 135 37 kalau nggak salah hari ini itu, tapi dia lebih mahal loh dari Inco gitu ya. Nah itu jadi teman-teman harus dianalisa lagi gitu. Sebenarnya ini cuman membuka pintu, pikiran kita ketertinggalannya kenapa, ada yang tertinggal, ada yang enggak, ada yang ada duluan gitu ya. Kayak zinc ini contohnya, dia nggak dibeli lagi sama para investor ya karena memang dia udah terlalu mahal dibanding teman-temannya gitu ya. Oke, lanjut ke oil and gas. Nah ini kemarin kita anjurkan ini untuk Medco dan Pegas. Sekarang Pegas kembali ke nol, ketertinggalannya dari IHSG udah naik 17%. Medco naik 11%, lumayan kan. Elsa naik 14% juga. Sektor sawit yang masih tertinggal masih CSRA, ini karena baru IPO ya. Ini menurut saya CSRA ini sepertinya udah ditinggal sama bandarnya ini ya. Udah kalau dilihat dari teknikal bisa dibilang technically failed. Nanti di video berikutnya akan kita bahas tuh yang mana tuh yang technically failed, dan biasanya yang technically failed kayak gini kita jauhin deh, maksudnya nggak usah diburu dulu sebelum ada story yang mendongkrak dia untuk naik gitu, karena akan susah sekali nanti kalau Anda teman-teman ngambil tertinggal nih di IHSG ini kemungkinan naik nih gitu ya, naik dikit kemudian teman-teman ambil nyangkut gitu. Ini banyak banget di rusak kita kayak gitu, apalagi yang baru IPO seperti sekarang ini. Nanti di video berikutnya kan coba saya bahas ya yang technically failed kayak gini, biar teman-teman juga nggak nyangkut di saham model-model gitu. Kita lanjut dulu ya,
Retails. Nah, sektor retailers ini yang paling ketinggalan ya, yang paling ketinggalan dari IHSG. Ini ada semua, ada pizza, Rals, tapi Rals kemarin naik tinggi. Oh ya, sebelumnya aku nggak bawa Rals ya. Nah, ini kita harus cek lagi nih teman-teman, karena baik juga ini masih ada bunganya dengan PSBB ya. Sekarang juga kan PSBB dilanjutin lagi tuh. Nah, mungkin gara-gara itu tuh. Tapi nanti ketika ini PSBB udah nggak ada lagi, udah normal lagi, nah siap-siap ini bakalan lari semua nih mengejar ketertinggalan mereka, sama kayak kemarin ketertinggalan dari sektor konstruksi dan properti ya. Ketika ada sentimen SWF dan penurunan bunga BI, wah langsung pada lari semua. Oke, kalau di sektor farmasi ini karena COVID kemarin pada mengungguli IHSG ya, sama Mas ini. Kalau saya sih ngambil untuk sektor farmasi biarin aja dulu deh. Udah naik tinggi banget mereka. Kemudian lanjut ke sektor alat berat. Nah, ini sektor alat berat kemarin UNTR koreksi ya. Kopex yang naik nih. Dari sebelumnya minus jadi udah plus. Hexa juga dari minus 0 ketertinggalannya jadi unggulin IHSG, dia naik 8%. Oke, kita lanjut ke sektor petrochemical. Nah, yang minggu lalu yang tertinggal itu BRPT. Udah naik nih BRPT. Sekarang udah naik. Minggu lalu tinggal minus 8%, sekarang udah 2%. Naik 10% dia seminggu ini. Oke, sektor pakan di Japa naik ya. Dari sebelumnya minus 19 jadi minus 15, naik 4%. Main juga. Ini bisa diperhatikan nih sektor pakan nih. Masih tertinggal jauh nih. Masih tertinggal belasan persen dari IHSG. Kemudian ini saya coba buat sektor consumer lain ya, yang tertinggal nih Hoki sebelumnya minus 5, ini belum gerak nih, masih minus 4. Ya, itu udah beberapa sektor, kayaknya udah semua sektor ya di IHSG ya. Nanti jadi teman-teman kalau misalkan ada emiten lain bisa dipakai tuh. Nah, ini saya ambil dari ini nih, sebenarnya saya ngambil dari ini Indoprimer fitur umum multiguna chart. Teman-teman bisa masuk aja tuh, masuk ke Google multiguna chart Indoprimer gitu. Keywordnya tinggal masukin saham-saham sini, bandingkan sama composite, tentukan time frame dari time frame berapa sampai time frame berapa. Ini bisa chart daily, kemudian bisa dicek gitu ya. Oke, ini sangat membantu teman-teman. Jadi kita ngelihat ini sebenarnya bagian dari cheating indicator yang kalau teman-teman di yang biasa yang biasa dipakai do teori tentang sektor cycle, ini dipakai banget nih. Nanti kapan-kapan kita buat video tentang sektor cycle dan do teori ya. Jadi sebenarnya saya jelasin dulu ya. Misalnya sebenarnya suatu sektor itu dia akan bergerak dengan bergerak sesuai dengan industrinya gitu. Kalau industrinya naik, misalkan kalau ada satu saham di industri itu yang naik, kemungkinan akan diikuti sama saham lain yang di industri yang sama gitu, maksudnya ada cheating indicators. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi yang naik, misalkan hari ini yang naik Indi gitu ya, hari ini yang naik banget Indi sama Doit gitu. Nah, kemungkinan akan naik juga teman-teman di industrinya gitu, kemungkinan besar ya. Tapi kita cek lagi apakah memang mendukung dari teknikalnya, apakah mendukung dari fundamentalnya juga gitu ya.
Nah, gitu teman-teman. Jadi kenapa sih kemarin kita bandingkan ke IHSG gitu? Karena gini, analoginya adalah ketika misalkan IHSG itu suatu, IHSG ini kan gabungan dari sektor-sektor itu ya, dan gabungan dari saham sebenarnya. Semua saham itu dibedakan menjadi beberapa sektor dalam, makanya jadi indeks harga saham gabungan gitu ya, IHSG. Nah itu kalau misalnya kita analogikan seperti kereta gitu ya. Kalau kereta itu mau jalan, itu pasti ada gerbong pertama, kedua, ketiga sampai ke berapa, itu semua kan ikut jalan gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya analoginya kenapa semua itu harus kita bandingkan sama ISG dulu gitu. Kita mau lihat sektor mana yang mengungguli, sektor mana yang tertinggal. Karena kalau ada yang mengungguli, ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggal itu dia akan cenderung mengikuti IHSG gitu. Itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini jadi pertanyaannya, apakah semua yang tertinggal akan naik mengikuti kenaikan IHSG? Tidak semua. Jadi kita harus cek lagi apakah memang mendukung dari secara teknikal dan secara fundamental company-nya juga mendukung apa enggak. Apakah semua yang sudah melampaui IHSG akan turut menyumbangkan ke harga IHSG? Belum tentu. Belum tentu. Karena bisa jadi dia kan terus naik gitu. Karena industri mendukung dan sentimen yang membuat dia naik itu mendukung gitu. Nah, coba kita lihat, yang mendukung itu apa sebenarnya? Yang mendukung itu adalah ini. Yang mendukung itu adalah tren. Nah, ini teman-teman. Jadi yang menggerakkan itu adalah sebenarnya adalah tren. Tren ya. Ini kemarin saya buat minggu lalu dan minggu ini juga masih akan kepake dan saya rasa sampai Januari 2021 lah minimal. Sampai akhir tahun ini masih kepake nih. Jadi ada tiga tren yang saya bagi. Ada global trend, yaitu COVID-19 recovery back to normal. Ini tren yang pertama, gimana sebenarnya dunia itu sangat menunggu-nunggu berita baik dari vaksin ya, agar kita kembali normal, hidup normal, industri bisa jalan lagi, seperti itu ya. Jadi ini akan sangat tergantung lagi nih. Makanya kemarin waktu Pfizer dan baru-baru ini juga ada Moderna, ada memberitakan keberhasilan mereka ya tentang vaksin trial mereka, itu sangat direspon positif sekali sama market gitu ya. Nanti kalau misalkan ternyata gagal lagi gitu ya, nah ini bisa jadi market bisa koreksi dalam lagi ini gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus tetap memperhatikan global trend yang ini, vaksin ini ya. Karena tadi intinya itu adalah kembali ke normal dulu, baru bisa melanjutkan kenaikan gitu ya. Kemudian ada tren yang kedua, itu ada economic trend, itu mengenai US policy ya, Joe Biden dan Kamala Harris yang policy dari US terhadap ekonomi itu berpengaruh karena raksasa ekonomi dunia ya. Itu akan berpengaruh juga kepada tren ekonomi di masa depan. Nah, ini beberapa kebijakan-kebijakan dari Joe Biden itu yang pada intinya dia akan terjadi new order lah. A order that concern environment, social, dan government gitu. Jadi Biden ini sangat fokus terhadap climate change, terhadap energi bersih, energi efisiensi, clean energy infrastructure, healthcare gitu ya. Sama seperti kebijakan-kebijakan dari Demokrat ya, waktu Obama seperti dulu ya. Nah ini yang ada tax for wealthy American. Nah ini yang peningkatan pajak orang kaya. Jadi orang kaya yang di Amerika itu akan dipajakin semua gitu nanti. Nah, makanya salah satu yang membuat emerging market akan kebanjiran likuiditas, yaitu karena ada polisi tentang taxes di Amerika ini. Nah, itu tuh. Makanya kemarin juga sektor-sektor dari nikel ya, baterai
Itu salah satu mobil listrik ya, energi bersih. Itu sangat didukung banget sama kebijakan dari Joe Biden. Makanya kemarin juga saham-saham yang terkait nikel ya, pernikelan ada Inco, ada Harum, ada Antam, dan Tins juga ikut pada naik-naik gila-gilaan kemarin itu. Kemudian juga yang ini nih yang terakhir ada tren dalam negeri nih, national trend, yaitu perbaikan ekonomi pasca COVID. Nah ini yang penting sebenarnya karena aliran dana asing foreign direct investment itu akan masuk kalau ada perbaikan ekonomi di Indonesia gitu ya. Ini saya quote ya dari presentasi dari pemaparan ini. Ini kemarin saya quote dari pemaparan antar kementerian penanggulangan dan penanggulangan COVID dan rencana pemulihan ekonomi Indonesia. Ini saya quotes dari ini yang ada di halaman 40 nih. Di halaman 40 bahwasanya development plan untuk 2020 sampai 2024 itu ini nih. Salah satunya ada infrastructure development dan regulation simplification. Nah ini nih. Ini ada didukung juga sama SWF ya, infrastructure development dan regulation simplification, itu yang omnibus law. Makanya kemarin ini saya highlight ini. Makanya kemarin waktu minggu lalu itu karena ini juga yang BUMN konstruksi itu saya anjurkan banget buat teman-teman untuk dikoleksi dan terbukti kemarin benar-benar dikoleksi dan gila-gilaan lagi yang kemarin. Nah ini sekilas tentang omnibus law. Nah ini udah banyak ya yang bahas tentang omnibus law, bahwasanya ada cluster yang dibahas di sini. Intinya adalah yang tadi simplification regulation, jadi penyederhanaan dari regulasi itu. Jadi nggak ada lagi regulasi yang bertindih gitu untuk investasi, karena orang investor itu akan malas ya kalau misalkan regulasinya itu banyak yang overlap gitu. Makanya kemarin itu pemerintah juga ngebut banget ini tentang omnibus law. Omnibus law ini kemarin udah ditandatangani sama presiden ya, tinggal menunggu PP-nya nih. PP-nya ditargetkan juga akan selesai di akhir tahun sehingga tahun 2021 Januari udah bisa jalan semua itu. Oke, sekarang key point-nya apa? Key point-nya ya. Nah ini, jadi kemarin kenaikan IHSG dari tanggal 5 November itu dan sampai minggu ini juga, itu adalah respon pelaku pasar akan 3 tren yang dibahas sebelumnya terhadap market dan kondisi Indonesia gitu ya. Jadi key point yang perlu kita perhatikan itu adalah tren-tren yang dibahas tadi. Kalau trennya itu berubah, akan kemungkinan juga akan terjadi perubahan dari gerak IHSG. Ya, itu jadi teman-teman, menurut saya ya, yang 3 tren di atas itu yang harus kita perhatikan gitu. Ketika misalkan ada yang berubah dari tren itu, maka tren IHSG juga akan berubah. Perhatikan deh. Gitu ya. Kemudian yang kedua key point dari research ini adalah milestone dan key driver yang perlu diperhatikan adalah back to normal tadi dan recovery Indonesia. Nah ini termasuk dari tren yang kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang nomor 3, target kenaikan IHSG yang pertama adalah kembali ke IHSG sebelum COVID. Itu di 5.700 sampai 5.900. Nah itu yang pertama dulu ya. Jadi harus balik dulu ke sana gitu. Kita lihat nanti apakah setelah balik ke sana akan konsolidasi dulu atau bisa terus naik sampai ke 6.100, 6.200 gitu ya. Yang keempat, beberapa saham atau sektor yang tertinggal dari kenaikan IHSG dan masih murah cenderung akan diburu pelaku pasar dan mempertimbangkan 3 tren yang dibahas sebelumnya. Nah ini kemarin yang minggu lalu tanggal 15 ini nih sektor yang tertinggal minggu lalu itu kan sektor konstruksi BUMN dan properti.
yang masih murah, valuasi masih murah akan diburu, dan terbukti yang kemarin tuh langsung diburu pelaku pasar. Apalagi terakhir-terakhir ini ada lagi sentimen bahwa BI rate turun gitu, itu akan sangat berpengaruh lagi tuh ke sektor konstruksi dan properti gitu ya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya mengenai dampak BI dan gimana sih, dan kita mau mau buru saham-saham apa nih gitu ya. Nah, ini yang kelima. Kemudian saham-saham yang sudah melampaui kenaikan IHSG kemungkinan ada dua ya. Pertama akan dirotasi oleh pelaku pasar untuk mengambil saham yang masih murah dan tertinggal. Dan yang kedua masih tetap naik mengikuti tren yang dibahas sebelumnya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini minggu lalu kenaikan IHSG itu sebelum itu dimotori oleh sektor perbankan. Dan setelah itu perbankan apa? Satu kan? konsolidasi lah, atau ya cenderung di situ aja harganya gitu. Nah, kita nggak tahu nih sebenarnya ada big money atau market maker atau bandar istilahnya itu yang rotasi dan mereka ngambil sektor konstruksi kemarin. Makanya ketika bank-bank besar BBCA, BBRI itu stop naiknya, malah konstruksi yang naik. Ya, bisa jadi mereka rotasi kan. Seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa ngikutin langkah-langkah seperti itu gitu. Karena yang tadi, kalau IHSG mau naik itu akan kemungkinan besar dan selalu biasanya itu akan dinaik, akan naik yang naik duluan itu adalah blue chip. Kemudian nanti diikuti sama second liner, third liner, dan biasanya itu dimotorin oleh sektor perbankan dulu gitu. Biasanya baru sektor-sektor lain. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh. Jadi kalau udah naik dan udah konsolidasi di atas, bisa kita TP itu. TP semuanya, TP sebagian, kita ambil yang sektor yang di bawah yang masih ketinggalan gitu. Itu akan lebih bisa mengoptimalkan profit kita. Kemudian yang jika ini opsi yang kedua ya, masih tetap naik. Saham-saham yang melampaui IHSG itu masih tetap naik mengikuti tren yang dibahas sebelumnya. Bisa jadi karena seperti sektor metal mining lah, yang berhubungan dengan perbateran, pernikalan ya. Dia tetap naik di kemarin, walaupun beberapa hari, beberapa saat gitu ya, dia ada berhenti lah setelah naik banyak, konsolidasi sebentar naik lagi gitu, kayak Teens ya, Antam dia naik lagi gitu, dan mungkin nggak akan turun lagi ke harga sebelum IHSG kemarin rally itu, karena ngikutin tren yang tadi di atas gitu ya. Seperti itu, bukan berarti yang udah naik akan turun lagi gitu, tetap akan ada yang seperti itu, tapi ada juga yang akan tetap naik. Tapi naiknya akan bertahap ya, setelah naik beberapa hari naik, kemudian dia ada konsolidasi sebentar, naik lagi, seperti itu. Tergantung yang tadi trennya. Jadi makanya tadi saya buat key point-nya itu adalah ketiga tren yang di atas. Kalau trennya itu masih sama, itu kemungkinan gerak IHSG dan sektor-sektornya dan saham-saham itu akan sama, akan ngikutin. Tapi kalau ketiga tren yang dibahas tadi, yang ketiga itu ada global trend, ada economic trend, dan ada national trend. Itu ada yang berubah, maka kemungkinan besar IHSG, sektornya, dan saham-saham di dalamnya itu juga akan berubah geraknya. Itu teman-teman. Nah ini yang seperti di awal video tadi saya coba bilang ada steps atau gerakan dari IHSG. Nah ini kalau sekarang di 5.650 ya. Ini resisten 1 dari tembus nih. Kemarin aku buat dua skenario. Skenario 1 dan skenario 2 untuk pergerakan IHSG. Nah ini teman-teman saya ngambil P1, R1, R2, R3 ini dari mana? Ini bukan dari tarik garis-garis ya. Ini dari harga ini apa, teman-teman kalau mau tahu ini bisa komen di bawah nanti atau gabung di grup kita ya, grup Telegram, biar karena ini ada Excel yang gini. Jadi statistik ini sebenarnya, jadi bukan tarik garis.
Kalau tarik-tarik garis lebih ini ya, apa namanya, objektif ya. Lu mau tarik garis di mana, teman yang di satu lagi bisa tarik garis di mana lagi beda. Tapi kalau ini dia dari harga close, harga open, harga tertinggi hari itu atau minggu itu, per periode itu di mana kita masukkan ke rumus, nah ini keluar. Jadi nggak ada emosi, nggak ada subjektivitas gitu ya. Nah ini, kalau per hari ini IHSG udah di 5.650, ini udah tembus nih R1, bagus, udah bagus ya. Bahkan dia udah mengalahkan, udah ditembus R2 untuk skenario 2. Jadi ini targetnya di 5.700 nih, di R2. Sesuai sama target yang kita bahas tadi di awal, target IHSG sampai, kalau dari saya ya, sampai max di Januari 2021 itu sampai ke R3 ini. Itu harapan kita juga bisa sampai ke 6.000 ya. Nah itu. Oke, kemudian ini stock pick yang kemarin yang udah kita bahas juga. Ini kemarin saya share ke teman-teman. Saya share kemarin itu di malamnya tanggal 15 itu ke teman-teman. Biar bisa langsung eksekusi di hari Seninnya dan alhamdulillah teman-teman banyak yang dapat gain banyak nih. Banyak yang terbantu nih kemarin teman-teman ya. Bahkan sama ICBP, GGRM juga yang koleksi pada dapat gain tuh lumayan tuh. Yang paling gede tuh yang di industrial, karena kemarin juga saya encourage teman-teman untuk lebih perhatikan yang industrial ini, dan terbukti ya, ada Waskita, Wika, BTPP, ADI, semua ini udah naik lumayan banget. Oke. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya share ya, perkembangan dari riset sebelumnya tanggal 15 November 2020 ya. Dari kesimpulannya adalah teman-teman bisa melakukan ini ya, teman-teman bisa melakukan hal seperti ini. Tadi udah saya kasih tahu caranya biar teman-teman itu bisa melakukan riset sendiri gitu, dan membantu juga keputusan teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat timing investasi atau trading teman-teman itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman harus melakukan seperti ini sih menurut saya, agar profit konsisten di market, dan yang ini teman-teman bisa beat the market gitu ya. Ya, sekian dulu teman-teman. Ini kalau misalkan ada teman-teman yang masih belum paham atau butuh diskusi lanjut, boleh join ke grup ya, join ke grup kita, atau bisa komen di YouTube juga, nanti akan kita baca, kita balas satu-satu ya. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Kita ketemu lagi di obrolan bandar berikutnya. Saya Obi, tuan rumah obrolan bandar. Salute.